Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Hasana. Saya dari UBSI Dewi Sartika, Prodi Administrasi Perkantoran. Di sini saya ingin menjelaskan macam-macam peralatan kantor dan perlengkapan kantor. Sebelumnya saya ingin menjelaskan pengertian perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan buat melengkapi peralatan. Umumnya, setiap perkantoran hampir mempunyai kecenderungan dalam hal kebutuhan terhadap perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor, walaupun bentuknya kecil, namun memiliki fungsi yang sangat penting. Macam-macam perlengkapan kantor. Yang pertama adalah kertas. Kertas adalah bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Serat yang digunakan biasanya adalah alami dan mengandung selulosa dan hemiselulosa. Umumnya, kertas yang digunakan untuk pekerjaan kantor adalah jenis HVS, ukuran A4, dan ukuran kertas folio. Yang kedua, ada pensil. Pensil merupakan alat tulis yang paling mudah digunakan dan mudah dihapus. Yang ketiga, ada pulpen. Pulpen adalah alat tulis berupa mata pena berujung tajam yang dilengkapi pegangan berisi kantong tinta. Berbeda dengan pulpen, pulpen tidak perlu ditekan ketika menulis. Yang keempat, ada penjepit kertas. Penjepit kertas atau klip adalah alat untuk menyatukan dua lembar kertas atau lebih. Kertas yang dijepit dengan klip bisa mudah dilepas lagi. Penggunaan klip lebih praktis daripada menggunakan lem atau stapler. Yang kelima, ada tinta printer. Jenis tinta yang digunakan untuk mesin printer, tinta printer berbagai macam warna. Dan yang paling umum adalah warna hitam, kuning, merah, dan biru. Jenis-jenis tinta printer yang digunakan mulai dari biasa, anti air, atau yang lainnya. Tinta printer ini ada beberapa macam yang mempunyai hasil dan kualitas yang berbeda juga. Yang keenam, ada stop map. Stop map adalah kertas tempat menyimpan atau menaruh suatu dokumen yang sudah dispesifikasikan. Stop map berfungsi untuk menyimpan dokumen atau arsip perusahaan. Stop map juga memiliki kegunaan untuk menampilkan identitas brand atau corporate identity perusahaan. 7. Ada penggaris. Penggaris adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu menggambar untuk menggambar garis yang lurus. Terdapat berbagai macam penggaris, dari mulai yang lurus sampai yang berbentuk segitiga. Segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku 30 derajat sampai 60 derajat. Penggaris dapat terbuat dari plastik, logam, berbentuk pita, dan sebagainya. Juga terdapat penggaris yang dapat dilipat. Yang kedelapan, ada stapler. Stapler atau pengokot adalah alat untuk menyatukan sejumlah kertas dengan cara memasukkan kokot atau stapler berbentuk huruf U yang terlipat di bagian bawah kertas bila panjang kedua ujung kokot melebihi tebal kertas. Yang kesembilan, ada gunting. Gunting adalah alat yang digunakan untuk memotong yang tipis seperti kertas, kertas perak, pakaian, tali, dan kabel. Gunting lebih baik dari pisau untuk beberapa penggunaan seperti memotong artikel koran maupun gambar. Juga bisa digunakan untuk memotong rambut. Gunting memiliki dua sisi yang tajam. Yang ke-10, ada amplop. Amplop adalah sebuah bungkus dari surat atau benda yang dikirimkan per pos. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian peralatan kantor. Peralatan kantor bisa didefinisikan sebagai barang-barang yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang habis lama dan mengalami penyusutan. Peralatan sangat identik dengan benda-benda yang besar dan berat, memerlukan perawatan yang khusus, serta berharga mahal. Meskipun tak semua peralatan kantor berharga mahal, namun secara generik, harga-harga peralatan kantor memang mahal. Berikut saya akan menjelaskan macam-macam peralatan kantor. Yang pertama yaitu alat sortir.
Alat sortir adalah alat yang digunakan untuk memisahkan surat atau warkat yang diterima, diproses, dikirimkan, dan disimpan ke dalam folder. Yang kedua, kardex. Kardex adalah alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Di dalam kardex terdapat semacam kantung plastik tempat menyimpan kartu indeks. Yang ketiga, map Snellhecter. Map yang mempunyai penjepit di tengah map. Map ini tidak mempunyai daun penutup. Arsip yang akan disimpan di dalam map Snellhecter terlebih dahulu dilubangi dengan menggunakan perforator. Yang keempat, ada filing cabinet. Filing cabinet merupakan lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci antara 1 sampai 6 laci atau lebih. Yang kelima, ada numerator. Numerator adalah alat untuk membutuhkan nomor pada lembaran dokumen atau cap nomor. Yang keenam, ada folder. Folder adalah map yang tidak dilengkapi daun penutup. Map ini berupa lipatan kertas tebal atau plastik saja karena tidak ada daun penutupnya. Maka map ini fungsinya untuk menyimpan arsip yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kotak arsip secara vertikal. Yang ketujuh, ada guide. Guide adalah lembaran kertas tebal atau karton manila yang digunakan sebagai petunjuk dan atau sekat atau pemisah antara jenis, subjek, atau klasifikasi dalam penyimpanan arsip. Yang kedelapan, ada hanging folder. Hanging folder adalah folder yang mempunyai besi penggantung. Fungsi besi penggantung ini adalah untuk dipasang pada gawang atau pengait yang ada di dalam filing cabinet. Yang kesembilan, ada ordner. Ordner adalah map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit. Arsip yang akan disimpan dalam ordner terlebih dahulu dilubangi dengan menggunakan perforator. Dan yang ke-10, ada perforator. Perforator ini adalah alat untuk melubangi kertas atau kartu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.